Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Rizkita. Saya akan membahas TM6, yaitu jenis sistem informasi pada fungsional manajemen. Definisi. Dalam setiap organisasi bisnis, selalu terdapat berbagai bidang fungsional yang harus dikelola dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran, strategi, rencana, dan program kerja perusahaan tersebut. Sistem informasi berdasarkan area fungsional yaitu sistem yang ditujukan untuk memberikan informasi bagi kelompok orang yang berbeda pada bagian tertentu dalam suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang berbeda-beda. Ada beberapa jenis sistem fungsional yang umum adalah sebagai berikut. Area fungsional, penjualan dan pemasaran. Tugasnya menangani penjualan dan pemasaran produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Kedua, manufaktur atau produksi, menghasilkan produk. Ketiga, keuangan, mengelola aset-aset keuangan perusahaan. Yang keempat, akuntansi, memelihara rekaman-rekaman transaksi keuangan dalam perusahaan. Yang kelima, MSDM, perekrutan dan penerimaan, pendidikan dan pelatihan, manajemen data, penghentian, dan administrasi tunjangan. Penjelasannya, sistem informasi akuntansi atau accounting informasi system. Sistem informasi yang menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi akuntansi atau departemen atau bagian akuntansi. Sistem ini mencakup semua transaksi yang berhubungan dengan keuangan dalam perusahaan. Fungsi dan peran sistem informasi akuntansi. A. Pendapatan. B. Memproses data. C. Membuat sistem pengaturan data. 2. Sistem informasi keuangan atau Finance Information System. Sistem informasi yang menyediakan informasi pada fungsi keuangan, departemen atau bagian keuangan yang menyangkut uang perusahaan. Misalnya berupa ringkasan arus kas atau cash flow dan informasi pembayaran. Adapun subsistem yang terdapat pada sistem informasi keuangan, yaitu intelijen keuangan, audit internal, pemrosesan transaksi, menghasilkan data keuangan, manajemen data, pengendalian keuangan, peramalan, dan perencanaan keuangan. Yang ketiga, sistem manufaktur. Sistem informasi yang bekerja sama dengan sistem informasi lain untuk mendukung manajemen perusahaan, baik dalam hal perencanaan maupun pengendalian. Dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan produk atau jasa yang dihasilkan, manajer dalam area manufaktur menggunakan komputer dalam sistem produk fisik untuk aplikasi seperti JIT, CIM, ROP, MRP, CAM, dan CAD. Sebagai sistem informasi konseptual, komputer digunakan dalam menjadwalkan produksi, mengatur persediaan, mengendalikan kualitas produk, dan melaporkan biaya produk. Yang keempat, sistem informasi pemasaran. Kegiatan perseorangan dan organisasi yang memudahkan pada mempercepat hubungan pertukaran yang memuaskan dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan pembentukan harga dan barang jasa. Strategi pemasaran itu terdiri dari 4 P, yaitu produksi, promosi, pledge, price. Komponen dasar sistem
informasi pemasaran, yaitu A. Lingkungan internal, B. Perangkat pengguna, C. Basis data, D. Software atau perangkat guna aplikasi, E. Dukungan administratif. Yang kelima, sistem informasi SDM. Sistem informasi yang menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi personalia. Misalnya, berisi informasi gaji, ringkasan pajak, dan tunjangan hingga kinerja pegawai. Boleh dilihat ya gambarnya, fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajerial, ada planning, organizing, directing, controlling. Fungsi operasionalnya ada yang digambar itu ya, dilihat. Itu semua bagian ruang lingkup MSDM. Adapun juga sistem informasi psikologi. Sekarang ini banyak tersedia website sumber daya manusia, terutama proses pencarian tenaga kerja online. Website tersebut dapat meningkatkan efisiensi proses pencarian tenaga kerja serta meningkatkan proses penempatan tenaga kerja dengan lowongan kerja dengan sesuai keadaan. Adapun kelebihan bagi perusahaan, tidak terbatas waktu, ruang, dan tempat. Perusahaan lebih mudah mendapatkan pegawai dengan kriteria. 3. Menghemat biaya operasional kantor untuk menyeleksi karyawan. Kelebihan bagi calon karyawan, yaitu peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang diimpikan lebih besar atau terutama apabila ada khusus. Yang kedua, menghemat waktu dan biaya. Kekurangan bagi perusahaan, tidak berhadapan langsung dengan pencari kerja, sehingga tidak terlihat jelas sikap, postur tubuh, dan kepribadiannya. Kedua, resiko sambungan internet terganggu. 3. Resiko database karyawan atau pencari kerja rusak atau hilang. Dan resiko data yang diberikan calon tidak terbukti kebenarannya. Sekian dan terima kasih. Kalau ada yang dipertanyakan, silakan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan yang mau ingin bertanya. Saya mau bertanya. Nama saya Bunga Duslaimi. Ya, silakan. Jelaskan mengenai audit internal pada subsistem yang terdapat pada sistem informasi keuangan. Ada lagi yang mau bertanya? Halo, saya ingin bertanya. Ya. Saya ingin bertanya, tadi kan dijelaskan informasi keuangan terdapat subinformasi, fungsi dari subinformasi. Ya, terima kasih Mbak Wulan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Bunga. Audit internal adalah pekerja dalam perusahaan yang biasanya terlibat dalam pekerjaan perencanaan dan evaluasi sistem informasi konseptual seluruh perusahaan. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Dan untuk pertanyaan yang kedua, dari Mbak Eka Wulandari, subsistem yang terdapat pada sistem informasi keuangan, yaitu intelijen keuangan. Tugasnya itu mengidentifikasi sumber-sumber keuangan eksternal yang dapat menyuntikkan dana pada perusahaan. Audit internal.
yaitu bertugas untuk menangani hasil audit secara internal. Yang ketiga, pemrosesan transaksi, yaitu menghasilkan data keuangan. Yang keempat, peramalan dan perencanaan keuangan. Tugasnya yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan saat ini dan membantu penentuan kebutuhan pendanaan dalam bisnis. Yang kelima, manajemen dana, yaitu bertugas membantu mengelola aset perusahaan. Yang keenam, pengendalian keuangan, yaitu bertugas untuk melaksanakan evaluasi yang menyangkut penganggaran. Apakah sudah jelas, Mbak Eka Wulandari? Bagaimana, Mbak Eka? Ya, sudah jelas. Tadi yang bertanya lagi ya, dari Eka Arista Kurnialita. Jelaskan fungsi dan peran sistem informasi. 1. Pendataan, memproses data, membuat sistem pengaturan data. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Eka Arista. Peran proses data yaitu memproses dan mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan oleh perusahaan. Fungsinya yaitu memudahkan pembaca. Fungsinya itu memudahkan pembacaan perkembangan data dan kondisi suatu perusahaan. Dan yang kedua, peran pendataan. Berperan menyimpan, mengumpulkan, dan mengatur semua data kegiatan, termasuk transaksi yang dilakukan perusahaan. Fungsinya, data tidak tercecer atau terlewatkan, jadi tak ada satupun catatan pemasukan, pengeluaran, penggandaan, maupun aktivitas yang tak tercatat. Yang ketiga, peran membuat sistem pengaturan data. Data dibuat transparan sesuai kebutuhan sehingga dapat meminimalisir kecurangan atau penggelapan aset dan dana. Fungsinya untuk mendukung perusahaan membuat keputusan dengan lebih cepat, baik, efisiensi, dan efektif. Untuk mengoptimalisasi perkembangan sebuah perusahaan dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.